Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita bisa bersama-sama lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat 39 sampai dengan 41. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Saudara, sebenarnya apa yang sedang Tuhan Yesus mau ajarkan lewat firman tadi, sebenarnya satu hal yang sangat sederhana tapi esensi, saudara. Kita harus jadi orang yang berani untuk melakukan lebih dari apa yang seharusnya kita lakukan. Kita harus jadi orang yang mau memberi lebih dari apa yang seharusnya kita berikan, saudara. Kenapa? Karena pada waktu nanti kita akan menuai lebih dari apa yang kita bisa bayangkan atau perkirakan. Memang pada waktu melakukannya, tampaknya hal-hal yang lebih itu nggak ada gunanya. Memang pada waktu kita melakukannya, bahkan mungkin tampaknya kita rugi karena harus melakukan lebih dari yang seharusnya, saudara. Tapi pada waktu kita menuai, kita akan menuai jauh dari apa yang kita bisa bayangkan. Nah, saudara, hal ini dialami oleh Yusuf, saudara. Kita tahu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan di sana dia jadi budak Potifar, seorang pengawal raja. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Yusuf bekerja di rumah Potifar. Dalam Kejadian pasal 39, mulai ayat 3 dikatakan, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Jadi kalau lihat ayat tadi, saudara, awal mulanya waktu Yusuf di rumah Potifar, dia diberikan tanggung jawab pekerjaan yang terbatas. Tapi makin lama, dia diberikan tanggung jawab yang lebih, diberikan pekerjaan yang lebih lagi, sampai semua urusan di rumah Potifar, Yusuf yang mengerjakannya. Sehingga dikatakan Potifar nggak usah ngurusin apa-apa lagi selain makanannya sendiri, saudara. Dan saudara, tampaknya waktu Yusuf lakukan semua hal ini, saudara, tampaknya rugi, saudara. Kenapa? Karena toh akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia masuk penjara, sehingga semuanya sia-sia. Tapi ternyata, saudara, Yusuf adalah seseorang dengan karakter yang mau memberikan lebih dari yang seharusnya. Sehingga waktu dia ada di penjara pun, dia melakukan seperti apa yang dia lakukan di rumah Potifar. Karena itu dalam ayat 21 sampai dengan 23, dari Kejadian pasal 39, dikatakan, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi rupanya, saudara, di penjara pun Yusuf juga melakukan hal yang sama. Dia membantu kepala penjara dalam urusan-urusan di penjara, sampai akhirnya semua urusan dipercayakan kepada Yusuf. Sehingga kita sangat jelas bahwa Yusuf adalah seseorang yang punya karakter, dia mau, berani, rela untuk melakukan, untuk memberi lebih dari yang seharusnya, saudara. Dan Tuhan setia dan adil dengan firman-Nya, sehingga pada waktu Yusuf menuai, dia juga menuai hal-hal yang dia tidak duga. Dari seorang tahanan, dari seorang budak, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Karena itu, saudara, mari saya mengajak kita untuk menjadi orang dengan excellent spirit, yaitu kita jadi orang yang berani melakukan lebih dari yang seharusnya kita lakukan. Mau memberi lebih dari yang seharusnya, supaya kita mempermuliakan nama Tuhan, dan pada waktunya kita juga akan menuai lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Dalam keadaan saat ini, mari lakukan dimanapun kita ada. Kalau kita bekerja, perusahaan kita sedang mengalami masa-masa sulit, mari lakukan lebih untuk memberikan yang baik buat perusahaan. Kalau kita sendiri seorang pengusaha sedang mengalami masa-masa yang gak mudah, mari lakukan hal-hal yang lebih, berikan hal-hal yang lebih, supaya kita juga menerima pertolongan lebih pada waktunya. Kalau kita sedang memulai usaha baru, saudara, lakukan hal-hal yang lebih dari apa yang harusnya kita lakukan, yang bisa kita lakukan, supaya hasilnya pun lebih dari apa yang kita bisa perkirakan. Karena itu, saudara, saya mengajak kita semua untuk berdoa, supaya kita ditolong oleh Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Mari satukan hati, hamba-Mu datang bersama dengan umat-Mu, Tuhan. Kami minta biar Tuhan berikan kekuatan kepada kami, supaya kami bisa hidup dengan excellent spirit, Tuhan. Kami berani memberi lebih dari apa yang harusnya kami berikan. Kami mau melakukan lebih dari apa yang seharusnya kami lakukan, supaya semuanya mempermuliakan nama Tuhan,
dan pada waktunya kami akan menuai lebih dari apa yang kami bisa bayangkan. Dan hari ini hamba-Mu lepaskan berkat buat jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara, perenungan kita hari ini biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati dan shalom.